Mas Deris, kita mulai ya. Oke, Baik, Mbak. ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak telah bersedia berbincang dengan Sevima. Nah, kali ini hadir bersama kita Bapak Muammar Kadafi yang merupakan operator kampus di Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Pancor, Lombok Timur. Nah, kita mau menggali nih pengalaman dari Pak Kadafi selama beliau menjadi operator di kampus. Karena memang sudah bukan rahasia umum ya Pak, kalau misalnya menjadi operator itu tantangannya cukup banyak gitu. Bisa diceritakan Pak awal mula Pak Kadafi menjadi operator dan sudah berapa lama nih Pak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Erna, Mas Deris. Mungkin awalnya saya cerita pertama jadi operator ya. Baik, untuk pertama jadi operator sebenarnya dulu saya di bagian IT, Mbak. Kebetulan di perguruan tinggi, maaf, suara saya agak serak-serak. Jadi enggak seperti biasanya begitu. Jadi dulu saya sebenarnya di bagian IT, Mbak. Jadi bagian penanganan website, kemudian jaringan, komputer dan sebagainya. Pada awal saya masuk sih sebenarnya sudah ada operator lama gitu. Jadi operator lama yang menangani baik itu predikti, emis dan laporan yang lainnya. Namun seiring waktu saya juga berkontribusi untuk membantu teman yang menjadi operator. Yang awalnya memang berat ya jadi operator itu karena pelaporan semua, Mbak. Jadi karena kita ada 10 prodi di sini di perguruan tinggi. Jadi yang handle semua itu operator. Jadi semua baik itu misalkan contoh ada pelaporan pendidikti. Itu mulai dari pembuatan kelas perkuliahan, kemudian AKM, AM dan sebagainya itu dihandle operator. Bayangkan 10 prodi kali sekian mahasiswa. Jadi sudah cukup berat begitu. Nah, dan akhirnya di sana saya melirik bagaimana ini posisi saya sebelum operator, Mbak. Jadi bagaimana saya bisa membantu operator ini untuk mengeringankan pekerjaannya. Karena di masing-masing prodi itu kita punya TU, tata usaha. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan, tapi berbagi kerja begitu dengan TU. Yang akhirnya dengan kemampuan saya yang terbatas, saya membantu untuk membuat lokal. Jadi FPD diktinya kita bagi kerja gitu. Jadi bukan hanya operator saja yang kerja, tetapi pembagian tugasnya berdasarkan prodi masing-masing. Jadi pada saat itu saya bantu dengan pengaturan setting jaringan lokalnya sehingga masing-masing TU itu bertindak sebagai admin prodinya gitu. Sehingga yang melaporkan admin prodi nanti operator itu pengecekan baik itu bagaimana pelaporannya apakah sudah benar, apakah sudah sesuai, apakah jadi sejenis validasi dan kendala-kendala teknis yang terkait dengan pelaporan. Dan pada saat itu hanya sebatas jaringan lokal, Pak. Mas Mbak. Jadi pada saat itu juga saya belum jadi operator. Dan akhirnya pada tahun 2018 operator ini resign dari kampus kami begitu. Resign sehingga mau tidak mau ya harus tidak harus ya tanggung jawab operator akan beralih ke saya dan tidak ada lagi begitu, Mas. Jadi akhirnya kalau tidak salah di tahun 2018 itu saya langsung terjun ke dunia operator. Ya dengan pengetahuan yang sangat-sangat minim, kan ini bukan karena sebagaimana dikatakan Pak Ramli memang benar. Jadi walaupun kita basic IT, kalau belum tentu kita langsung bisa. Predikti, feeder, kemudian emis dan sebagainya. Jadi perlu pembelajaran, perlu apa namanya tahap tahap-tahap. Jadi supaya bisa lebih memahami bagaimana pelaporan itu secara baik dan efektif begitu. Dan akhirnya saya kebetulan sebelum resign teman jadi operator ini teman ini apa namanya sering ngajak saya keluar, Mas. Jadi keluar ke perkumpulan operator, misalkan ke Surabaya, kemudian ke Mataram, ke Bima dan sebagainya. Akhirnya sebelum resign pun saya kenal dengan teman-teman operator yang lain. Jadi ini menjadi bahan atau ini menjadi suatu apa bantuan bagi saya
ketika memulai menjadi operator. Dan akhirnya ketika saya menjadi operator, saya tidak susah menghubungi. Jadi di sana saya memulai dari awal. Jadi pelaporannya bagaimana AKM itu, bagaimana pembuatan kelas itu dan sebagainya, semuanya sampai detail-detailnya, Mas. Karena kan pelaporan itu tidak hanya kita melaporkan, tetapi apa yang ada sudah kita laporkan ada perbaikan. Nah, bagaimana cara pengajuan perbaikan laporan, bagaimana siapa yang dihubungi dan sebagainya, itu bertahap. Bertahap. Jadi pemahamannya tidak langsung instan, sebulan 2 bulan, tetapi hampir bisa dikatakan setahun 2 tahun baru saya setidaknya memahami bagaimana pelaporan yang baik dan bagaimana kendala-kendala yang kita dapatkan di Pendikti. Nah, dan akhirnya saya sering menghubungi teman-teman operator yang di area saya, kemudian saya sering hubungi Pak Ramli yang sering jadikan materi di Sepima. Nah, kebetulan Pak Ramli ini kan kita satu pulau, Mas, Mbak. Jadi di Lombok begitu. Jadi saya sering chat dan Pulau ya. alhamdulillah, ya, dan alhamdulillah Pak Ramli ini apa ya? Saya bilang luar biasa karena sesulit-sulit pertanyaan yang sebanyak-banyak pertanyaan diladeni saja begitu. Artinya alhamdulillah saya dapat ilmu banyak dari sana begitu. Dan Membantu saya gitu juga ya Pak berarti ya? ya, benar sekali, sangat membantu para Ramli ini. Makanya setiap ketemu kalau di Kopertais 14 Mataram, kebetulan di FKIP-nya itu apa fakultas keagamaannya itu para Ramli masuk di sana. Dan akhirnya dengan bertahap demi bertahap saya memahami bagaimana pelaporan itu dan bagaimana saya carikan solusi bagaimana mempermudah pelaporan. Yang salah satunya adalah yang dulunya adalah menggunakan jaringan lokal dengan prodi masing-masing prodi. Ya, saya berusaha mengonlinekan begitu, Mbak, dengan dana yang terbatas. Karena mohon maaf ya, kami di perguruan tinggi swasta ini kalau apa yang jadi tantangan kami adalah budget, Pak. Jadi budget untuk mengonlinekan. Kalau online-nya sampai jutaan misalkan, itu masih mikir-mikir mereka gitu. Jadi akhirnya saya cari solusi, saya browsing dan akhirnya kan saya ada temu server yang murah lah, murah meriah lah. Artinya untuk mengonlinekan sister dan feeder karena kebetulan kami juga di sini kan tidak terlalu banyak mahasiswanya seperti yang di Jawa maupun yang di lain sebagainya itu kan terbatas, mungkin ada ratusan gitu. Nah, kalau yang di luar kan sampai ribuan. Dan akhirnya saya temukan solusi, saya bagikan ke teman-teman beberapa teman yang sudah bekerja yang sudah dekat begitu. Termasuk di Sepima Community ini, mohon maaf, GoPeeder Community ini saya online kan. Jadi dengan ya seadanya server yang karena kalau kami beli server juga lumayan besar. Memang tantangan kami sini budget, Pak, Mas, Mas dan Mbak Erna. Dan akhirnya saya online kan itu mempermudah saya juga bisa kerja di rumah, teman-teman TU Prodi juga bisa kerja di rumah. Kemudian EMIS juga kebetulan alhamdulillah di 2002 mulai 2021 22 saya diberikan tambahan SDM itu membagi-bagi kerjanya begitu, Pak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar dan kemarin kita sering mengadakan dulu-dulunya begitu. Tapi sekarang kan karena sejak COVID itu udah jarang ketemu secara offline. Jadi online saja gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, Mas dan Baik Mbak. Pak. Nah Menarik berarti sekali ini nih kan Mbak Erna ini. menarik sekali Pak nih. Kan Iya. sudah dari awalnya bahkan bukan operator gitu ya, dari IT. Lalu sekarang Ya, menjadi operator sejak 2018. Suka dukanya mungkin apa Pak yang bisa Bapak bagikan pengalamannya? baik. Jadi kalau suka dukanya untuk menjadi operator ini adalah yang pertama sih ketika diberikan amanah. Artinya ketika diberikan amanah langsung mempelajari PD Dikti, EMIS, kemudian ada sister namanya dan lain sebagainya gitu. Ada IT, kita megang jaringan, website semua. Ya dukanya di sana. Artinya dukanya ya Pusing Pak. artinya dengan pekerjaannya begitu banyak, begitu rumit dan begitu
tidak bisa dikerjakan 1-2 hari, malah berhari-hari. Tetapi ya mau tidak mau, kalau saya tidak kerjakan ya maka kami juga tidak bisa dipelaporan di kampus kami gitu. Jadi ya saya sih mau tidak mau harus mengerjakan dan mulai belajar, dan pada saat itu memang saya pelajari, saya browsing, saya nonton YouTube dan sebagainya, Mbak. Jadi di sana dukanya. Kalau sukanya itu ya eh, sejak menjadi operator ya alhamdulillah lah. Pertama ya bisa apa namanya, tahu dunia luar, Pak. Jadi ketika menjadi operator ada diberikan ya mau tidak mau harus keluar kan, keluar pulau. Jadi di sana anunya sukanya. Jadi sukanya Keliling bisa gitu ya Pak, keluar. bisa keliling. Benar. Mm. Ya kemarin dulu kan waktu pertama pernah ke Surabaya berapa kali kan, sering ke pertemuan. Waktu dulu kami di Kopertais 4 Surabaya. Tapi karena ada pemekaran, baru dipecah menjadi kami sekarang di 14 Mataram namanya. Dulu waktu ke Surabaya kan mau nggak mau operator yang pergi. Jadi sukanya di sana. Jadi kalau ada pertemuan gitu. Kemudian kalau ada masalah-masalah apa namanya terkait data, ya sesekali ke Jakarta, walaupun ke Jakartanya ke Mendikbud begitu. Ya, sesekali Walaupun kerja ke tapi kan tetap ada ini ya Pak, bisa apa namanya, bersilaturahmi dengan yang lainnya gitu kan, bisa ya refreshing juga gitu Pak. ya ya mungkin kita misalkan pergi ke Kementerian Agama misalkan perbaiki data, ya kita perginya sehari, nanti seharinya ya setidaknya jalan-jalan. Nah, sukanya di sana, Pak. Betul betul Pak. Nah ini mungkin Pak, Benar, Pak. ada nggak apa sih yang menjadi kendala nih Pak sebagai operator? Karena kan Bapak juga tadi dikatakan belajar dari nol gitu ya Pak setelah operator lama resign gitu. Apa Pak kendalanya? Ya kendalanya salah satunya pertama tidak ada panduan yang misalkan yang konkret, ya artinya karena kan kalau berdasarkan panduan saja nggak bisa, Mbak. Kalau kita misalkan ada buku nih, misalkan pedoman bagaimana cara di sepertinya itu tidak cukup untuk operator pemula. Harus ada sejenis fintech atau mungkin sharing pengalaman dengan teman-teman yang lain, atau ada grup satu komunitas yang mewadahi sehingga nanti kendala-kendala teknis yang dihadapi operator baru itu bisa di-share. Dan walaupun menurut operator senior itu adalah kendala yang biasa, tetapi yang namanya pemula yang mungkin ya luar biasa bagi mereka begitu. Nah, akhirnya ya itu kendala-kendala yang apa namanya pada saat itu, pada saat menjadi operator. Ya kendalanya banyak juga yang lain yang salah, karena di sini Mbak, saya mohon maaf di perguruan tinggi kami di sini saya banyak nanganin apa namanya pekerjaan. Jadi mungkin bisa dikatakan pekerjaannya tumpang tindih dan overload. Ya di antaranya kan di PD Dikti New Feeder yang sekarang saat ini kan itu saya, kemudian Emis juga saya, kemudian Sister juga saya, kemudian Sinta untuk verifikatornya larinya ke saya, Banyak juga. kemudian Sabtu Sabta Iya, saya, kemudian akreditasi banyak. websitenya dia saya, Sisternya juga begitu, dan jurnalnya untuk maintain di anunya itu apa nama adminnya saya, kemudian di web perpustakaan slimnya juga saya. Jadi lebih-lebih yang saat ini sekarang kami gunakan ya alhamdulillah di GoFeeder Community ini ya sangat membantu sekali, Mbak. Jadi ini salah satu yang mungkin praktik baik yang mungkin bisa saya tularkan ke teman-teman, nanti salurkan ke teman-teman gitu. Artinya dengan penggunaan GoFeeder Community-nya. Baik Pak, berarti Palu Gada nih ya Pak, semua semua lu mau gue ada gitu ya. Iya, ini Semuanya lumayan dikerjakan gitu Pak. banyak ini tugas kita, tanggung jawab kita gini, Mbak. Iya betul. Nah Pak, ini kan setelah menggunakan GoFeeder ini sejak berapa lama Pak? Sebenarnya penggunaan GoFeeder Community ini dulu awalnya kan banyak di grup ya, di grup terutama di Telegram itu banyak yang ada BIMTEK ada sebagainya gitu. Saya awalnya dulu sangat sangat ingin sekali kita di kampus ini punya sejenis sistem informasi. Jadi saya cari browsing karena saya kan lumayan besar juga budgetnya yang berbayar ya.
Artinya dengan kemampuan kami saat ini mungkin kedepannya kami tidak tahu gitu. Artinya setidaknya saat ini gitu. Jadi browsing dan sebagainya eh, tidak menemukan solusi. Jadi pada saat apa namanya di Telegram. Halo Pak, Halo, Mas. Pak Muammar. Iya, sinyalnya sepertinya ya. Hmm. Halo Pak. Grup kita ada BIMTEK Pondasari dulu itu di 2018 atau 2019 ada di mana, di Malang atau di mana dulu waktu. Halo, Iya, halo Pak. Iya, sudah Pak, bisa. Silakan dilanjut Pak. terputus ya Mbak? Iya, terputus, sempat Oke. terputus. Ya. Ya, awal penggunaan GoFeeder sebenarnya dulu kita mulai sebenarnya saya inginnya dulu 2018 dulu. Tapi Hmm. kan keterbatasan apa namanya komunikasi dengan pimpinan, kemudian anggaran, akhirnya di 2018 itu tidak bisa. Kemudian 2019 hilang karena COVID dan sebagainya itu 2020 Hmm. dan akhirnya di 2021 kalau tidak salah Hmm. kemarin itu eh, sebenarnya sebelum 2021 kami gunakan, tetapi Hmm. gunakannya sekedar ya, artinya tidak Ya. terlalu apa semasif sekarang gitu. Jadi di 2021 awal 2021 itu saya mulai mengajukan apa namanya anggaran untuk online karena kan di kalau kita online kan nyewa server ya Mbak ya Mas. Jadi kita itu saya anggarkan kemudian karena anggarannya juga apa namanya lumayan lah akhirnya di ACC oleh pimpinan dan akhirnya kemudian kami mengajukan lisensi ke pihak Sepima begitu dan langsung direspon dan saya install tuh kalau nggak salah dulu di Juni. Nah di Juni itu langsung saya start Mbak Mas. Jadi Juni 2021 itu start. Jadi startnya gimana? Startnya pertama saya adakan BIMTEK dulu. Karena saya bilang sama Pak Pimpinan, ini harus diadakan BIMTEK pada baik itu TU Prodinya, bagian keuangannya, mahasiswanya, dosennya, itu harus diadakan BIMTEK. Dan akhirnya saya bagi jadwal beberapa hari, kalau tidak salah 1 mingguan itu. Jadi hari pertama mungkin mahasiswanya saya BIMTEK. Jadi mahasiswanya karena kami di sini sekitar 2.000 mahasiswanya. Mahasiswa saya ambil perwakilan saja di apa namanya di semester apa namanya semester terutama yang nih semester baru perwakilan saja dan akhirnya saya BIMTEK kemudian besoknya saya BIMTEK TU atau Prodi kemudian lusanya lagi saya BIMTEK keuangan selanjutnya saya BIMTEK bagian dosennya dan saya berharap penggunaan ini apa namanya lebih maksimal. Tetapi kan yang namanya pengguna baru, Mas. Jadi Mbak, jadi tidak bisa maksimal. Tetapi saya tetap setiap semester atau setiap akhir genap itu kita adakan evaluasi penggunaan. Jadi kita evaluasi penggunaannya baik itu di tingkat dosen, di tingkat TU, prodi maupun di tingkat bagian keuangan. Nah, kemudian di apa namanya selanjutnya di setiap penerimaan mahasiswa baru itu kan ada ospek atau AMB apa namanya? Kalau kami masih masih ospek sini pengenalan mahasiswa baru itu. Jadi di sana kita masukkan materi siakat. Jadi kita masukkan materi siakat di mana materi siakat ini kita masukkan siakatnya kan menggunakan GoFeeder Community. Makanya GoFeeder Community ini kita apa namanya berikan materi kepada mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Sehingga calon mahasiswa baru ini apa namanya bisa pada saat masuknya bisa langsung mengisi KRS secara online. Nah, sehingga setiap mahasiswa udah 2 angkatan kita menggunakan apa namanya di setiap ospek udah 2 angkatan dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan apa namanya penggunanya juga sudah lumayan aktif baik itu mahasiswa yang aktif maupun mahasiswa baru dan dosen. Dosen ini kan memang ada kendala juga karena ada dosen yang lebih senior ya umurnya mungkin di atas 50 mungkin perlu tidak bisa langsung sekaligus
Sehingga ya, penggunaan Go Feeder Community ini kita gunakan, artinya kita evaluasi bertahap dan kita upayakan maksimal penggunaannya. Dan ini bermanfaat sekali juga untuk kami yang pada saat akreditasi. Cuman dulu akreditasi, mohon maaf, tapi sudah saya sampaikan dulu waktu di Semarang, pada saat akreditasi salah satu asesor nanya terkait dengan RPS. Jadi RPS ini bisa nggak dilihat oleh mahasiswa? Tapi kan apa namanya, kenyataannya atau realitanya saat ini di Go Feeder Community, RPS itu hanya bisa dilihat oleh dosen. Jadi mahasiswa tidak bisa lihat. Sebenarnya baiknya menurut saya pribadi sih. Artinya RPS ini kan supaya bisa dilihat apa namanya, program satu semesternya oleh mahasiswa itu apa saja gitu, materinya kayak silabus lah kalau RPP silabus. Begitu Mas Deris dan Mbak Erna. Oh, baik Pak. Berarti ini kan sudah sejak hampir 2 tahun berarti ya Pak ya, penggunaan Go Feeder Community-nya ya Pak? Iya, kalau Go Feeders Community hampir mau 3 semester, Oh, 3 hampir semester. mau 2 tahun begitu. Baik Pak, ada perbedaan nggak Pak sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan Go Feeder Community? Baik, perbedaannya sangat banyak sekali, Mbak. Jadi sebenarnya saya sudah tuangkan kemarin waktu di di Facebook, apa namanya, saat kita sharing gitu waktu di Facebook kan rekomen gitu ya. Jadi dapat laptop dan sebagainya. Saya di sana saya sudah utarakan semuanya, tapi saya coba sampaikan kembali. Jadi kemudahan itu yang pertama, KRS ini kan dulunya kan TU yang kerjakan. Jadi TU yang masukkan namanya mahasiswa ke kelas perkuliahan. Tapi dengan KRS online tentu yang kerja adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudahan ini salah satunya begitu. Kemudian yang kedua, selain itu bagian dosen. Jadi dulu nilai kan TU yang dosen memberikan TU yang rekap. Nah, tapi saat ini dengan adanya Go Feeder Community, sekarang dosen yang mengisi sendiri. Jadi kita kayak bagi-bagi tugas begitu. Walaupun login akunnya tidak diberikan, tetapi akun dalam arti akun admin prodi, tetapi punya akun masing-masing bisa bekerja secara bersamaan. Begitu. Jadi semua aktivitas akademik baik itu mahasiswa, dosen, TU dan sebagainya itu secara bersamaan melakukan pelaporan begitu di PD Dikti. Jadi pelaporan nilai itu adalah oleh dosennya, kemudian mahasiswa melakukan pengisian KRS untuk pertamanya. Kemudian yang sangat membantu kami sekali di sini itu terkait dengan keuangan. Jadi dulunya bayar tidak bayar mahasiswa ini kan seyogianya kan mahasiswa itu bayar dulu baru kuliah begitu. Baru ngisi KRS. Tapi dulu itu kan karena belum online, Mbak. Jadi Mas, jadi kalau dulu itu kalau belum online ya belum bayar pun bisa ngisi, asal dapat kertas ngisi KRS begitu. Ya akhirnya ngisi. Jadi kadang keuangan itu kadang terabaikan begitu, dengan seperti itu. Tetapi dengan adanya Go Feeder Community kan ada fitur pengisian KRS online jika sudah lunas. Nah, jadi Betul. di sini membantu kami sekali mengontrol keuangan mahasiswa. Karena mau secara tidak langsung, mau tidak mau, mahasiswa ini bingung. Sekarang saya tidak bisa mengisi KRS karena tidak lunas. Akhirnya ya mereka harus melunasi. Sebenarnya keuangan mereka dari orang tua itu kalau kita lihat sebagian besar sudah diberikan. Ada yang diberikan dan ada yang tidak diberikan. Artinya diberikan dalam arti sudah diberikan kepada orang tuanya untuk membayar SPP, tapi ada yang belum diberikan karena mungkin kemampuan. Nah, ini yang kita jaring ini yang sudah diberikan tapi digunakan ke yang lain begitu. Misalkan beli yang lain gitu. Nah, ini pengontrol kami juga. Jadi alhamdulillah dengan keuangan ini jadi apa namanya? Mahasiswa sekarang saya tanya kemarin bagian bendahara bagaimana keuangan, alhamdulillah lancar gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya Go Feeder Community ini kami juga bisa mengontrol keuangan mahasiswa begitu. Dan
Selain itu banyak sekali Mbak, bukan hanya itu, bukan hanya keuangan, tapi di satu sisi dalam pelaporan PMB, kemudian untuk masukkan apa namanya aktivitas mahasiswa secara apa banyak gitu atau secara langsung gitu dari Excel-nya. Jadi kami lebih mudah gitu. Dan selain itu juga ada ini fitur apa namanya yang saat ini sekarang sudah dirilis APS dan APS itu ya Pak eh, ya. ya APS ya meeting akreditasi gitu ya. ya. Nah itu juga kan sebagai pengontrol kami. Jadi enak kita ngambil data begitu kan. Betul. Bagaimanapun juga dari Diki ini kan sebagai fondasi atau dasarnya kan. Jadi apa namanya Ban PT maupun Lamdik atau Lamemba dan sebagainya itu melihat data kita begitu. Nah, jadi itu memudahkan kami sangat sangat memudahkan kami gitu. Apalagi kalau fiturnya ditambah. Nah, ini saja sudah lengkap begitu menurut kami karena ini basic gratis Mas. Jadi sangat lengkap. Sebenarnya kalau teman-teman perguruan tinggi lain yang belum menggunakan tahu bagaimana kemudahan ini, saya rasa mereka sangat tertarik gitu. Sudah dikasih gratis, fiturnya lengkap lagi begitu. Membantu banget gitu ya Pak ya. Dan Iya Sangat Mbak. tugas membantu Ini sekali. saya ada pertanyaan sedikit ini. Jadi untuk pelaporan PD Dikti Pak ya, sebelum pakai GoFeeder Cloud sama sesudah itu ada peningkatan berarti Pak ya untuk pelaporan PD Dikti persentasenya. Eh, Baik, di sini kan kemarin kita Go Feeder Community Mas ya. Jadi kami belum mengarah ke Go Feeder Cloud. Jadi kemudahannya itu banyak, termasuk kemarin kami kan pelaporannya kan ada beberapa yang baru 90, ada 98 sebagainya yang dicek di PDDikti gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah secara rata-rata semua sudah 100. Jadi Alhamdulillah. semua sudah 100%, baik di 2021 ganjil genap. Kemudian kalau yang ganjil sekarang kan masih berjalan begitu, masih Berjalan berjalan. ya betul. Ya, karena kan di sana kan, mohon maaf Pak, jadi apa yang membuat kami 100% saat ini dibanding penggunaan GoFeeder Community dengan sebelumnya? Pertama, pada saat kita nonaktif, setting nonaktif semua. Kadang kan kita TU lupa. Sekian banyak mahasiswa misalkan belum disetting AKM-nya. Nah, itu yang membuat kita jadi di bawah 100%. Kalau kita menggunakan GoFeeder Community, pertama kita kan set semuanya nonaktif. Jadi semua punya AKM begitu, walaupun statusnya nonaktif. Nah, ketika mereka mengisi KRS di sana mereka melakukan pengaktifan kembali data dirinya begitu. Sehingga tidak ada celah bukan tidak 100%. Jadi 100% semua karena seperti itu gitu. Oh, sudah betul. terkontrol gitu berarti ya Pak ya, dengan sistem Ya, itu sendiri. ya. Kalau dulu kan belum. Jadi kan kadang kadang lupa dia mahasiswanya begitu. Dia mahasiswanya hilang misalkan enggak tahu kemana gitu. Nilainya enggak dikasih dosen, kemudian absen enggak ada. Ya terabaikan. Akhirnya penagihan AKM itu tetap pada periode itu. Nah, kalau dengan pengaturan CEPIMA di setting nonaktif semua, otomatis kan nonaktif semua nih, misalkan entah dia nonaktif cuti dan sebagainya, tetapi ketika ngisi KRS, nah di sana dia aktif kembali. Nah, jadi terjaring semua begitu. Baik Pak, berarti awal Bapak tahu ada GoFeeder Community itu dari apa teman-teman operator lain juga gitu ya Pak? Awalnya sih dari grup ya, dari grup Telegram itu kan ada Pedidikti Brother ya. Kalau nggak salah itu di Telegram. Betul. Itu ada beberapa yang share kayak apa namanya sharing apa seminar, kemudian BIMTEK, workshop. Nah, dari sana saya tertarik, kemudian saya browsing-browsing, baru saya nemu GoFeeder Community seperti itu. Baik, nah sekarang Pak kalau untuk apa namanya komunitas para operator itu sendiri Pak masih terus jalan Pak dan Bapak mengikutinya gitu ya Pak? Yang di mana maksudnya? Komunitas yang di mana ini, Mas? Yang di sekitaran Lombok mungkin Pak ada Pak, Makassar gitu. Ya, kebetulan kami di sini kan bedanya Kemendikbud kan pakai LLDikti, dia masih masih LLDikti 8. Kalau kami kan di Kementerian Agama itu masuk ke Kopertais 14 Mataram. Dan di sini sih sebenarnya sudah kami berjalan, artinya kami punya forum sendiri yang di Kopertais 14 Mataram yang terdiri dari kalau tidak salah 34 atau 32 PTKIS. Sudah berjalan dan kemarin November kemarin kalau tidak salah itu
kami menentukan ketua dan sekretaris wakil forum. Jadi yang mewadahi teman-teman operator. Dan alhamdulillah sudah terpilih, tapi belum dilantik sama Kupertaisnya begitu. Siapa Pak yang Nah, terpilih, Pak? ya alhamdulillah saya kemarin. Oh, alhamdulillah. Selamat ya, Cuman Pak. cuman Selamat ya Pak. ya cuman bukan dipilih tapi langsung dipilih sama Pak Sekretaris kemarin. Tapi Oh ya mau ya. gimana, ya terima amanah lah dari Pak beliau Mungkin bisa begitu. menginspirasi teman-teman operator lain, Pak. Jadinya langsung ditunjuk nih, Pak, gitu. Ya, ya alhamdulillah makanya karena teman-teman sih dengan operator lain hubungan sangat solid sekali begitu. Nah, kemudian kemarin saya kan sudah menggunakan GoFeeder pada saat itu. Nah, akhirnya saya cerita ke teman-teman. Salah satunya ada 2 orang. Yang pertama Pak Junaidi dari Samawa, dia itu Sumbawa dari iya, dari Institut apa namanya Stit Samawa Stit Samawa NTB. Eh, itu saya cerita begini-begini dan dia tertarik begitu. Akhirnya saya bantu online kan sisternya, saya bantu online kan neo feedernya, saya bantu online kan go feeder community-nya, dan itu sekarang digunakan. Artinya sudah digunakan dan malah dia sering bimtek siswa mahasiswanya, dosen dan sebagainya, dan sekarang sudah berjalan. Kemarin dia minta bantuan untuk update patch untuk yang neo feeder yang 2.0. Nah, kemudian ada satu lagi namanya Pak Musleh. Kebetulan Pak Musleh ini dia sekretaris saya di forum. Kemudian kalau Pak Juni itu kemarin dia wakil saya di forum. Pak Musleh saya sampaikan begini kemudahannya dan alhamdulillah sudah berjalan juga. Artinya Go Feeder community-nya. Kemarin saya online-kan Go Feeder-nya, Go Feeder-nya, dan itu yang digunakan. Gitu, Wah, Pak. terima kasih nih Pak sudah mulai sudah ikut mempromosikan Sevima gitu ya Pak ya. Luar Ya biasa. karena kemudahan, Mbak. Jadi kalau Anda Betul. memang mendapatkan itu value, ya, Pak. iya kalau hasilnya itu apa namanya menjanjikan dan itu membantu kami, kenapa tidak kita promosikan begitu? Betul betul. Nah Pak, tadi ketua forum apa ya Pak? Ketua Ketua Forum Supervise. Operator PT KIS wilayah Kopertais wilayah 14 Mataram. Wilayah 14 ya Pak. Ya. Mataram. Baik. Nah Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan bagi operator lain atau apa ya? Iya pesan-pesan mungkin bagi operator lain yang biar tetap semangat nih Pak menjadi operator karena memang tantangannya cukup tinggi tadi. Ya, ya. Baik, mungkin pesannya yang pertama adalah eh, jangan takut memulai sesuatu yang memang baru. Yang artinya sesuatu yang baru itu kan tidak harus kita langsung tahu atau bisa gitu, tapi perlu tahapan. Kemudian Lalu putus. Halo Pak. Baik. Iya, putus kembali Pak. Sinyal sepertinya kurang bagus. Halo Pak. Coba kita tunggu sebentar, Mbak. Iya Mas. Kepental kayaknya ya Pak Kadafi ya. Bentar. Halo, Pak Muammar. Halo Pak.
Mic-nya masih belum. Oh, ini sudah. Halo, Pak Muammar. Ya, mohon maaf, tadi terputus karena kuota ini. Belum Iya Pak, dikontrol tadi. tidak apa-apa. Silakan Pak lanjut Pak, mungkin bisa diulang untuk pesan-pesannya bagi para operator yang lainnya gitu Pak. Sebentar, nanti terputus ada lagi. Oh baik Pak. Halo, Pak Muammar. Sebentar, Mbak. Mas, gangguan jaringan sebentar saja. Izin. Ya. Baik-baik Pak. Halo, Mas Deris, Mbak Ra. Halo, iya Pak. Silakan Pak. Bisa diulang mungkin Pak untuk pesan-pesannya. Oke, saya ulang ya. Iya Jadi, Pak, silakan. baik untuk pesan saya untuk operator yang lain, yang pertama ketika diberikan amanah menjadi operator yang pemula, artinya dimulai dari nol. Jadi jangan coba, jangan pernah untuk eh, takut memulai sesuatu yang baru. Jadi kita harus sebenarnya, walaupun misalkan itu hal baru, tetapi cobalah untuk belajar. Jadi belajar itu kan untuk saat ini sudah menjamur ya, artinya tidak hanya melalui browsing internet, tetapi juga video di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan komunitas. Jadi jangan malu bertanya. Jadi ketika ada komunitas, ketika kita punya kendala-kendala terkait dengan pelaporan sebagai operator,
jangan malu bertanya di komunitas tersebut. Walaupun itu pertanyaan yang sangat-sangat dasar bagi mereka, tetapi karena kita sebagai pemula, ya mungkin itu menjadi luar biasa bagi kita. Kemudian yang ketiga, cobalah hal-hal yang baru. Jadi ketika itu bisa bermanfaat untuk kita sebagai operator, kenapa tidak gitu. Jadi mencoba sesuatu yang memang membantu pekerjaan kita. Salah satunya ya saya sebagai operator dulu, ketika pekerjaan itu menumpuk di operator, ketika ada TU Prodi dan sebagainya, kita sharing, artinya sharing pekerjaan dengan TU yang lain dengan memanfaatkan lokal jaringan kalau kita memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan lagi, kita online kan semuanya, baik itu neo feeder dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini untuk apa namanya, ketika sebuah ada aplikasi yang memudahkan kita untuk pekerjaan operator, silahkan digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Artinya seperti mohon maaf, ini untuk GoFeeder Community yang kami gunakan selama kurun waktu 3 semester, ini sangat membantu kami sekali dalam pelaporan di PD Dikti gitu. Ya, baik itu pelaporannya untuk mencapai 100%, kemudian memudahkan kami dan meringankan beban kami juga sebagai operator dalam bekerja. Nah, sehingga bisa dikatakan GoFeeder Community membantu kami. Jadi kalau memang hal ini bagus dan baik, bisa kita tularkan atau praktik baik ini bisa kita salurkan ke teman-teman operator yang lain. Nah, jadi kesimpulannya ya, jangan pernah apa namanya, pesimis dengan hal yang apa, sebagai operator. Insya Allah kemudahan-kemudahan itu juga pasti banyak, dan suka duka itu di setiap pekerjaan, tidak hanya di operator, di setiap pekerjaan apapun itu pasti ada. Mungkin itu saja Mbak Erna, Mas Deris. Baik Pak, berarti mengajak kampus lain untuk memulai digitalisasi kampus gitu ya Pak ya. Benar. Dengan sistem itu sangat memudahkan gitu. Terima Iya, kasih benar banyak nih sekali. Pak atas waktu dan Terima kesempatannya kasih berbincang Pak dengan Mama. Sevima. Ya, Iya, udah ya, ya, banyak terima banget kasih. sharing-sharing pengalamannya dan mungkin bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi operator lainnya gitu ya Pak ya. Oh Sekali ya, lagi saya ucapkan juga Terima selamat kasih atas sekali. terpilihnya menjadi Ketua Forum Operator PT KIS Wilayah 14 Mataram, Pak. ya, Selamat terima Pak Mama. kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Erna, Mas Deris. Ya, Terima kasih kembali, Pak. Baik, Pak, itu saja Pak, kami izin pamit ya, Pak. izin ya, pamit Pak Mamar. gigi, silakan. Ya, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.